Dalam sabda Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk mengingat-ingat siapa saja yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Siapa yang mengajari kita atau menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita ini mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita berani mengikuti dan mengimaninya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 4 Januari dalam masa Natal. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias dalam hidup kami. Semoga cahayamu senantiasa bersinar dalam hati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yesus itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah melihat Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yohanes menunjukkan sekaligus memberi kesaksian tentang Yesus kepada kedua muridnya. Dengan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu bertemu dan mengikuti Yesus. Yohanes Pembaptis berjasa besar dalam kehidupan mereka. Karena pewartaan dan kesaksiannya, kedua murid itu mengenal Yesus secara lebih dekat, lebih akrab, dan mau mengikutinya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk mengingat-ingat siapa saja yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Siapa yang mengajari kita atau menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita ini mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita berani mengikuti dan mengimaninya. Bisa jadi orang yang berjasa untuk kita itu adalah orang tua kita, bapak ibu guru kita, sahabat atau teman-teman kita, kenalan atau siapa saja. Mereka semua seperti Yohanes yang telah berjasa memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Semoga jasa mereka membuat kita semakin kenal, semakin akrab, bahkan tinggal di dalam Yesus, supaya Ia senantiasa membimbing kita ke jalan yang baik dan benar. Maka ketika para murid itu mengikuti dan bertanya kepada Yesus, "Guru, Rabi, di mana engkau tinggal?" Yesus tidak menjawab tempatnya, tapi Yesus hanya mengatakan, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus mengajak para muridnya untuk mengikuti, untuk datang melihat sendiri, dan tentunya mengalami sendiri hidup bersama Yesus, mengenal Yesus dan karya-karyanya. Kita pun juga diajak untuk ikut memperkenalkan Yesus kepada teman-teman atau saudara-saudari kita yang lain, seperti yang dilakukan oleh Andreas kepada Simon saudaranya. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, lewat apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita memperkenalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya Yesus, semoga kami mampu mengikuti Engkau dengan setia, mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami pun mampu menjadi saksi yang pantas akan kasih dan kebaikan-Mu. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan
serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.